Kerajaan Kabupaten Kepulauan Selayar. 37 ada 37 dari kesehatan. Tidak dihitung. Terima kasih, silakan kembali. Yang paling penting adalah kita yang kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan kita bawa pulang kita panjatkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita dan rahmatan bagi kita. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita Pak Ali Ahmad, Pak Pak Ilham atas tugas-tugas mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas selaku ASN sehingga kita mendapat sertifikat pensiun. Dan sekali lagi saya dari nama pemerintah daerah Pulau Korupsi mengucapkan terima kasih atas segala tugas kerja dan tugas beliau sehingga kita semua dapat berada pada posisi yang diharapkan. Selanjutnya, hari ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Dapat disampaikan, saya cuma ingin menyampaikan sebagai bahwa salah satu tugas kita di hari ini adalah sebagai pelayan publik, pelayanan publik. Artinya kita sebagai pelayan, dimanapun kita bertugas, kita ini adalah pelayan. Jadi selaku pelayan, tentunya kita ada yang kita layani. Yang kita layani adalah publik atau masyarakat. Jadi saya ingin kembali sampaikan kepada kita bahwa harus kita kembali sadar diri bahwa kita sebenarnya adalah pelayan bagi masyarakat. Sehingga saya berharap kita semua harus menempatkan diri kita sebagai pelayan. Masyarakat kita selaku customer kita, anggaplah kita ini sebagai penjual, masyarakat adalah pembeli. Tentunya selaku customer kita, mereka punya keinginan, punya harapan, tentunya ingin ada kepuasan. Sehingga saya harapkan kepada teman-teman selaku pelayanan publik, pelayan publik, kita harus pertama bisa memenuhi harapan mereka. Harapan mereka datang ke kita tentunya untuk diberikan pelayanan. Ya, sehingga berikanlah pelayanan yang terbaik yang kita berikan. Kemudian mereka datang ke kita, ke pemerintah itu tentunya ada kebutuhan. Jadi kita harus bisa penuhi kebutuhan mereka. Dan ketika harapan dan kebutuhan mereka kita penuhi, tentunya ada kepuasan. Dan disitulah nanti nikmatnya kita sebagai pelayan ketika mereka semua puas terhadap apa yang kita berikan, apa yang kita layani. Jadi saya berharap teman-teman peganglah bahwa kita ini selaku ASN adalah pelayan, tidak lebih. Itu tidak lebih. Jadi saya berharap kita harus kembali lagi posisi diri kita harus penuhi harapan mereka, kita harus penuhi kebutuhan mereka, kita harus beri mereka kepuasan. Bukan sebaliknya, bukan kita yang ingin dipenuhi harapan kita, bukan kita yang ingin dipenuhi kebutuhan kita, bukan kita yang ingin dipuaskan, tetapi kita yang harus memenuhi harapan masyarakat. Kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat, kita yang harus puaskan masyarakat. Jadi saya mohon ini kita camkan sama-sama bahwa kita ini semuanya hanya pelayan. Ya. Jadi kurang-kurangnya sedikit gaya kan kita ini semua pelayan, sama semua. Sehingga saya berharap nanti teman-teman itu menjadi dasar pemikiran kita. Jadi dimanapun instansi kita, mau di kecamatan, mau di kelurahan, mau di DPRD, mau di keuangan, mau di Bapeda, mau di sekretaris daerah, dimanapun kita ini semua pelayan. Jadi saya mohon ini kita camkan supaya ini menjadi dasar kita untuk bertindak.
penuhi harapan mereka, penuhi kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan. Insya Allah. Karena setiap tahun juga kita pasti ini selalu dinilai pelayanan kita, pelayanan publik. Tanya teman-teman di dinas pendidikan, tanya teman-teman di dinas kesehatan, tanya teman-teman di dinas pendidikan, tanya teman-teman di pelayanan publik. Mereka setiap tahun itu dinilai masalah pelayanan publik. Sehingga sebenarnya ini dari dasar pemikiran kita bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kita ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, saya cuma ingin memberikan satu petua Cina. Ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda ingin jadi kuat, belajar dari kehidupan Cina. Tapi kalau Anda ingin menjadi pemimpin, belajarlah dari serigala. Di kehidupan serigala, itu ada loyalitas, ada kesetiaan. Ya. Tapi kalau mau melihat kekuatan, ya belajar juga kehidupan singa. Yang mana yang kuat itu yang berkuasa. Tapi di kehidupan serigala tidak. Di sana ada loyalitas, ada kesetiaan, ada kesetiaan. Jadi di sana kalau ketika yang dituakan dia selalu dilindungi, dia selalu dihormati. Sehingga di dalam situs itu tidak pernah ada serigala. Coba lihat. Cari, ada nggak dalam situs itu ada serigala? Yang ada serigala, harimau. Ya, karena mereka tidak mempunyai kesetiaan, tidak memiliki loyalitas. Kita sebagai ASN, tentunya kita diharapkan mempunyai itu semua. Kita mempunyai kesetiaan, kita mempunyai loyalitas, kita mempunyai integritas. Sehingga kita bisa menjadi ASN. Dan lihat kita ke sini, mana lagi? Terakhir mungkin sedikit koreksi untuk pelaksanaan upacara. Pertama, saya berharap pengibar bendera. Mengibarkan bendera bukan cuma sekedar bendera naik, tetapi ya harus adalah perasaan dengan lagu Indonesia Raya. Jangan benderanya sudah tiba di atas, Indonesia Raya yang masih menyanyi. Setidaknya selisihnya jangan terlalu jauh. Ya. Jadi yang mengibarkan bendera juga mohon diperhatikan itu lagu Indonesia Raya. Jangan pertama tarikan kencang, terakhir los-los. Ya kan kelihatan itu kalau bendera sudah tiba di atas dengan itu. Makanya kenapa harus ada geladi? Geladi itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi saya berharap ke depan teman-teman laksana pengibar bendera, perhatikan itu lagu Indonesia Raya. Kalau perlu hadir juga pada saat geladi, didengar Indonesia Raya, jadi ditahu berapa tarikan supaya Indonesia Rayanya dan bendera sudah sampai di puncak itu bersamaan. Supaya kita ini menyaksikan, apalagi kita upacara Hari Kesadaran Nasional. Jadi saya mohon teman-teman pada pengibar bendera juga diselamatkanlah antara lagu Indonesia Raya dengan kibaran bendera merah putih. Kan bagus itu kalau begitu selesai sampai juga di puncak. Jangan sampai benderanya duluan, lagunya masih satu bait. Ya kan itu kurang baik lah dilihat. Dan yang terakhir kepada para peserta, mohon juga kalau upacara, kalau kita lagi posisi siap-siap, ini tadi masih ada yang istirahat, kemudian masih banyak yang gerak-gerak. Kita bukan memang militer, terus sebenarnya ya upacara ini kita ya kurangi gerakan. Tadi saya masih lihat, kita pada posisi siap, ada yang istirahat, ya kan? Sebenarnya kalau sudah upacara itu tidak boleh lagi ada peserta upacara yang masuk di lapangan upacara. Mendingan mereka tinggal di gerbang saja. Makanya kalau biasanya TNI atau Polri yang melaksanakan upacara, tidak ada itu lagi peserta upacara yang lari-lari. Ya kalau terlambat ya terlambat saja. Ya. Jangan sudah upacara orang masih ada yang jalan di belakangnya itu lari. Maksudnya kalau terlambat ya langsung menutup saja di sana di ujung. Nanti sebentar kalau mau absen. Jangan masuk jalan dari ujung sana masuk ke sana, padahal bertanya di sebelah sana. Kan kelihatan jalan itu. Kalau saya terlambat ya di ujung saja. Nanti sebentar selesai upacara baru bergabung. Kalau untuk membuktikan bahwa saya hadir. Ya. Gitu. Jadi saya mohon teman-teman bagi ini yang melaksanakan upacara, terima kasih atas kehadirannya. Tetapi tentunya juga kita berharap dalam pelaksanaan upacara itu ada ketertiban, ya, supaya upacara kita ini tidak asal upacara saja. Karena saya lihat biasanya teman-teman upacara yang penting kita laksanakan upacara. Padahal perlu juga ada hikmat dalam pelaksanaan upacara.
Sehingga kenapa kalau upacara itu nggak boleh terlalu banyak gerak, ya kalau gatal sedikit bisa lah. Tapi kalau ini sudah saat 1 menit goyang, ada yang istirahat, ada apa. Jadi saya ini cuma koreksi secara umum bahwa supaya ke depan upacara kita bisa lebih bagus lagi. Kan ini kan dilihat semua pakai baju korpi yang ada emasnya, mudah-mudahan kita semua bisa sejahtera sesuai dengan Panca-Prasakto kita yang dibacakan. Kita diharapkan menjaga kesejahteraan. Kemudian kita ini kami sebagai korpi berusaha kiranya bagaimana kita sebagai korpi ini membangun kekawanan. Dan mungkin sebentar setelah upacara, setelah ceremony dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja korpi. Ya, rapat kerja korpi nanti kita akan menyampaikan laporan terkait 1 semester apa-apa yang telah kita lakukan untuk korpi. Tentunya kita juga berharap masukan dari teman-teman anggota korpi bagaimana kita supaya ke depan ini kita anggota korpi bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran kita, atas pelaksanaan upacara. Ada sedikit koreksi segera untuk supaya ke depan upacara kita bisa lebih bagus lagi. Mungkin ke depan tahun 2025 setiap upacara yang menyanyi nanti setiap OPD. Ya, jadi siap-siap setiap OPD menyiapkan paduan suaranya. Ya. Jadi misalnya ya Januari pekan pertama pelaksanaan upacara misalnya sekretariat daerah yang menyanyi Indonesia Raya. Ya kita ingat lagi kayak sekolah kan, setiap sekolah kelas berapa yang pelaksanaan upacara di situ paduan suara. Ya kita cobalah supaya kita ini bisa juga mencari bibit-bibit. Nanti kan ada lomba paduan suara korpi, nanti dari kita korpi diambil yang terbaik. Supaya bisa kita menyiapkan juga kelompok nyanyi dari korpi. Karena setiap tahun itu nanti akan ada lomba. Ingat saya tahun pertama saya datang juga tugas di layar ada lomba-lomba untuk paduan suara korpi. Kita berharap teman-teman OPD persiapkan, setelah tahun 2025 kita mulai setiap upacara pekan OPD mana yang bertanggung jawab yang melaksanakan dia tidak menyiapkan paduan suaranya. Ya. Untuk sementara kalau sedikit PNS-nya itu juga PHL-nya atau P3K-nya kan nanti akan tidak ada PHL tapi ada P3K full waktu dan paruh waktu. Ya sudah masuk semua lah ASN karena nanti ke depan tidak ada lagi tenaga lain kecuali ASN. Jadi ASN itu nanti PNS-nya kemudian P3K dan P3K paruh waktu. Jadi tidak ada lagi nanti namanya PHL. Jadi semua nanti bisa pakai baju korpi kalau sudah ditetapkan, kalau sudah ada. Itu saja dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah dan saya lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang atau korupsi yang kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.